ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sai hutonoku Yesus, sai hutonoku Yesus, saleleng-leleng nai nanggodang hapor suhon, sai bengen doa manaon, sai hutonoku Yesus, saleleng-leleng nai. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Senin tanggal 4 November 2024, dari kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita sering mendengar atau mungkin mengatakannya, aku bosan menjadi orang Kristen. Pernyataan ini mewakili kekecewaan banyak orang tentang kehidupan orang-orang Kristen. Karena apa yang dia lihat tidak mencerminkan kehidupan orang Kristen itu hidup sesuai dengan apa yang dia percayai, atau jauh api dari fakta. Ini suatu fakta, Bapak, Ibu, saudara-saudara, sehingga banyak orang yang merasa jenuh, yang merasa bosan, sehingga imannya, kepercayaannya stagnan, jalan di tempat. Bapak, Ibu, saudara-saudara,
dalam realita kehidupan kita saat ini. Jika seseorang jemu menjadi orang Kristen karena gambaran kekristenan di mata dunia seolah-olah tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak hidup di lingkaran kekristenan. Tidak banyak yang menjadi Kristen akan tetapi tetap menjadi duniawi. Tidak ada perubahan sikap, tidak ada perubahan karakter, tidak ada perubahan perilaku. Orang Kristen yang seperti itu tidak percaya bahwa untuk mengikuti Yesus Kristus orang harus menyangkal diri, memikul salib, menuruti segala perintah-perintah Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita untuk mengenakan sifat-sifat yang sesuai dengan identitas kita di dalam Kristus. Dengan kata lain, kita perlu menutup diri dengan tindakan dan sikap yang membuat kita semakin terlihat sebagai anak-anak Allah. Jadi bagaimana kita mau melakukan itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Paulus di sini mengatakan karakter jati diri kekristenan itu hidup dalam kasih, dalam kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Salah satu cara untuk memulainya adalah dengan memikirkan pergumulan yang menghalangi kita untuk hidup seperti itu. Tentu banyak hal yang menghalangi kita untuk hidup dalam kasih, kemurahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, kita merenungkannya, memikirkannya, dan kemudian kita mulai menggantikannya dengan tindakan-tindakan yang sesuai. Kita lihat contoh, jika ada kecenderungan terlihat kasar, pilihlah untuk melakukan sesuatu yang membutuhkan kelembutan. Jika Anda menyimpan dendam, pilihlah untuk memberikan pengampunan. Semakin Anda berinisiatif mengejar tindakan yang mengarah kepada kerendahan hati, belas kasihan dan kebaikan, semakin sifat-sifat itu akan menjadi bagian alami dari hidup kita. Jadi ada hal untuk membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik. Hanya dengan cara itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudara bisa mencerminkan kasihnya kepada orang lain. Dengan menunjukkan belas kasih, kebaikan, kerendahan hati, kelembutan, kesabaran kepada setiap orang. Nah, sebagai umat pilihan, kita harus kudus karena Dia kudus. Kita harus mengenakan hati yang penuh belas kasihan karena kita telah dikasihi oleh Allah, dan menghasilkan buah-buah roh merupa kebaikan, kerendahan hati, kelembutan, kesabaran. Dan kita harus saling menanggung dalam kasih, saling mengampuni dengan kasih karunia, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita kenakan kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Itulah jati diri orang-orang percaya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun kami
untuk memperbaiki kehidupan kami. Karena kami hidup dengan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Banyak hal yang menggoda kami, tapi biarlah Roh Kudus yang menuntun kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami mampu mentransferkan kasih Tuhan kepada sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudusnya, itulah yang memelihara menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saleleng-leleng nai nanggodang hapor suhon say bengen doa manaon sa ihutono kuje